Selamat siang good people di tengah padatnya aktivitas kota. Sebuah inisiatif unik hadir untuk memenuhi kebutuhan interaksi masyarakat dengan cara yang tidak konvensional. Perpustakaan jalanan, sebuah gerakan yang mengusung konsep lapak membaca, ruang diskusi, dan ruang bermain edukatif di ruang publik. Semakin diminati sebagai solusi bagi mereka yang sulit mengakses fasilitas perpustakaan tradisional. Konsep perpustakaan jalanan ini terinspirasi oleh keinginan untuk membuat buku lebih mudah dijangkau oleh semua kalangan, khususnya masyarakat yang pendidikannya tidak terpenuhi. Para relawan yang terlibat dalam gerakan ini biasanya menyiapkan alas untuk tempat buku dan duduk yang dapat ditemui di daerah Pasar Rebo, Jakarta Timur. Dilihat tadi ya, ada kegiatannya kayak lapak baca yang biasa-biasa di perpustakaan jalanan. Ada lapak baca, mendongeng, warnai, kadang-kadang juga ada teatrikal. Awalnya pas itu untuk membangun perpustakaan jalanan dari keresahan sih. Kayak awalnya cuma nongkrong-nongkrong doang gitu, bikin kegiatan yang positif awalnya. Akhirnya melihat ada teman-teman Advent yang dari daerah Jaksel, melihat di daerah kita belum ada kegiatan kayak perpustakaan ini, jadi ngajak teman-teman buat bikin perpustakaan. Selain memberikan kemudahan dalam mengakses buku, perpustakaan jalanan ini juga berperan sebagai sarana pemberdayaan masyarakat. Untuk peminjaman buku, mungkin sejauh ini banyak yang baca di tempat. Ada beberapa juga yang minjem dibawa pulang, itu paling untuk mengembalikan bukunya itu kalau kita lapakkan lagi dia datang balikin bukunya. Di pertemuan berikutnya ya, berarti ya? Targetnya paling sering untuk ini anak-anak usia 5 tahun sampai 8 tahun kayak tadi kita kegiatan. Tapi juga kadang-kadang ada yang pelajar-pelajar SMP, SMA atau yang kuliah juga sempat datang ke lapangan sih. Buku-buku yang disediakan tidak hanya terbatas pada buku-buku fiksi, tetapi juga karya non-fiksi yang mencakup berbagai topik mulai dari ilmu pengetahuan, sejarah, hingga keterampilan praktis. Kenalkan dulu, namanya siapa nih? Nama saya Niko Alzin Aji. Kelas berapa? 3. Kelas 3. Oke, Niko, aku pengen nanya sedikit tentang perpustakaan jalanan. Kan Niko udah lama ya ikut perpustakaan jalanan. Buku apa yang paling Niko suka di perpustakaan ini? Cinta Ibu. Cinta Ibu. Terus siapa saja kakak-kakak yang paling favorit di perpustakaan jalanan? Bang Bujang. Bang Bujang. Oke, Bang Bujang. Kenapa bisa suka sama Bang Bujang? Karena orang lebih baik Karena daripada yang lain. Terus yang ketiga, selain baca buku di perpustakaan dan Pasar Rebo, Niko baca bukunya di mana lagi? Di perpustakaan sekolah dan di rumah. Di rumah. Terus biasanya Niko baca buku di perpustakaan dan Pasar Rebo ini kapan aja? Tergantung sih, tergantung cuaca. Tergantung cuacanya. Berarti kalau nggak hujan dari pagi gitu ya. Terus kenapa Niko suka banget sama perpustakaan jalanan Pasar Rebo ini? Apa yang bikin Niko suka? Dari kakak-kakak gitu baik, terus banyak mainan gitu, jadi suka. Jadi Niko senang ya kegabung di sini terus ya. Terus yang terakhir, bagaimana perasaan Niko saat baca buku di perpustakaan jalanan ini? Sangat seru dan memuaskan. Oke, sebelumnya makasih banyak ya Niko udah mau ditanya-tanya. Kata-katanya buat perpustakaan jalanan Pasar Rebo. Lebih sering-sering ketahuan mau nih, jangan ke teman-teman yang lain. Oke, siap. Makasih ya Niko. Perpustakaan jalanan, meskipun sederhana, menjadi bukti bahwa literasi bukanlah hak yang terbatas, melainkan sesuatu yang harus dapat diakses oleh semua orang, kapan saja dan di mana saja. Bian Buana Putra, Depok, Jawa Barat. Briefing dulu, mau nanya apa? Mau nanya aja suka sama siapa? Oh, pesan-pesan. Untuk hari ini. Jangan nutupin Gimana? Selamat sore Bang Niko. Sebelumnya terima kasih udah ngeluangin waktunya buat berbicara dengan kami. Bisa dijelasin sedikit ya Bang Niko tentang perpustakaan jalanan yang lu kelola ini? Simpel aja sih.
paling yang kayak udah dilihat tadi ya, ada kegiatannya kayak lapak baca yang biasa-biasa di perpustakaan jalanan, ada lapak baca, mendongeng, mewarnai, kadang-kadang juga ada teatrikal. Terus juga latar belakangnya lu ngedirin perpustakaan jalanan ini tuh apa sih bang? Awalnya pas itu untuk membangun perpustakaan jalanan dari keresahan sih, kayak awalnya cuma nongkrong-nongkrong doang gitu, bikin kegiatan yang positif awalnya. Akhirnya melihat ada teman-teman Advent yang dari daerah Jaksel, melihat di daerah kita belum ada kegiatan kayak perpustakaan ini, jadi ngajak teman-teman buat bikin perpustakaan. Terus bagaimana cara perpustakaan ini beroperasi? Terus apa juga sistem peminjaman atau cukup membaca di tempat aja? Untuk peminjaman buku mungkin sejauh ini banyak yang baca di tempat. Ada beberapa juga yang minjem dibawa pulang, itu paling untuk mengembalikan bukunya itu kalau kita lapangkan lagi dia datang buat balikin di pertemuan berikutnya berarti ya. Terus gue mau nanya nih bang, untuk target peminatnya biasanya tertuju sama siapa sih bang? Untuk targetnya paling sering untuk ini anak-anak usia 5 tahun sampai 8 tahun kayak tadi kita kegiatan. Tapi juga kadang-kadang ada yang pelajar-pelajar SMP, SMA atau yang kuliah juga sempat datang ke lapangan sih. Terus dampak yang lu harapin nih bang dari keberadaan perpustakaan jalanan yang lu bentuk bagi masyarakat nih, khususnya pendidikannya tidak terpenuhi, itu gimana tuh bang? Itu untuk ketimpangan pendidikan kan? Iya, yang tidak terpenuhi. Mungkin kita bikin pendidikan alternatif pas itu juga sempat untuk anak-anak yang tidak sekolah, itu ada di daerah belakang kampus Indra Kampung Tengah. Itu banyak yang belum sekolah. Nah itu juga kan nggak kelihatan sama pemerintah, jadi kita bikin kegiatan itu untuk belajar nulis, belajar membaca di situ. Jadi kayak lebih meningkatkan minat baca aja sih. Nah, terus juga kenapa nih bang komunitas ini memilih konsep perpustakaan jalanan? Perpustakaan jalanan emang dasarnya kurang minat baca sih dari kita-kitanya juga, Iya. jadi biar kita saling meningkatin aja di komunitas ini. Bagaimana cara komunitas mendapatkan buku-buku yang didapat bang? Kalau itu kita open donasi biasanya, open donasi berbentuk buku bacaan untuk anak-anak, buku novel, komik gitu. Oh berarti bebas saja gitu ya? Donasi. Bagaimana masyarakat sekitar ngerespon dengan adanya program dari lu bang? Responnya sih sejauh ini masih positif, banyak yang mendukung, kayak ada oleh lapangan kadang-kadang ada yang bantu support dari jajan-jajanan untuk anak-anak, ada yang donasi uang juga kadang-kadang lagi lapangan. Oke, ini pertanyaan terakhir bang dari gua. Ada gak sih bang pesan yang ingin lo sampaikan kepada masyarakat mengenai perpustakaan jalan ini? Pesannya paling lebih support paling ya untuk komunitas-komunitas kayak gini ya. Jadi kalau misalnya kegiatan kayak datang ramein gitu biar kita kegiatannya lancar juga gitu. Oke, makasih banyak bang Niko udah ngeluangin waktunya. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya bang Niko. Abang ya, ini bukan dari Prabowo ya. Oh gitu.